Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pendengar Radio Insania Sorong yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama Islam yang begitu indah ini. Para pendengar sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah saya bahas tentang apa itu puasa, kemudian waktunya kapan, kemudian hikmah dan faidah apa saja yang kita bisa ambil daripada puasa. Maka pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan tentang puasa ini. Pembahasan yang pertama akan kita bahas adalah syarat sahnya puasa. Jadi syarat apa saja yang harus terpenuhi ketika seorang akan melakukan daripada ibadah puasa. Syarat pertama adalah dia harus beragama Islam. Jadi orang yang non-muslim atau orang yang tidak beragama Islam, maka dia tidak sah puasanya atau dia tidak perlu melakukan daripada ibadah puasa, karena ibadah ini khusus bagi orang Islam saja. Jadi ketika orang non-muslim melakukan puasa, maka mungkin dia hanya mendapatkan faedah daripada kesehatannya dan lain sebagainya, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sahnya dia untuk berpuasa adalah dia harus beragama Islam. Jadi kalau dia beragama Islam, barulah dia sah puasanya atau teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua adalah dia harus balik. Apa yang dimaksud dengan balik? Balik ini adalah untuk laki-laki, tandanya adalah dia sudah keluar air maninya atau dia mimpi basah, atau istilah bahasa Arabnya adalah ihtilam. Adapun bagi perempuan, yaitu ketika dia sudah datang bulan atau sedang haid, maka ini menunjukkan bahwasanya dia sudah balik. Apa itu yang dimaksud dengan balik? Adalah ketika orang dia sudah diwajibkan daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita istilahkan dengan mukallaf. Jadi orang-orang yang sudah balik ini adalah orang-orang yang diistilahkan sebagai mukallaf, yaitu orang-orang yang sudah dibebani daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan dia harus sholat, dia harus puasa dan lain sebagainya. Jadi orang yang sudah balik baru sah puasanya. Adapun orang yang sebelum dia balik atau masih anak-anak, maka tidak apa-apa dia berpuasa, tapi masih belum sah daripada puasanya. Tapi sangat disunahkan atau dianjurkan bagi anak-anak kita untuk dilatih bagaimana dia berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah berakal. Orang yang berpuasa harus berakal. Jadi kalau dia tidak berakal, maka puasanya tidak sah. Misalkan ada orang gila, dia berpuasa dari pagi hari sampai malam hari. Walaupun dia berpuasa, tapi tidak sah di dalam agama Islam karena dia tidak berakal. Jadi harus berakal dulu baru dia diterima daripada puasanya. Kemudian yang keempat adalah mukim atau tidak dalam keadaan safar. Jadi orang bersafar sebetulnya boleh juga dia puasa, tapi yang paling utama adalah untuk orang mukimnya. Jadi orang mukim itu dia wajib puasa. Ya, tidak ada alasannya, kecuali nanti kita akan sebutkan sebab-sebab kenapa dia diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Jadi syarat selanjutnya adalah dia harus mukim. Kemudian syarat selanjutnya, dan ini khusus untuk wanita, adalah suci dari haid dan nifas. Jadi perempuan yang mengalami haid atau nifas, maka mereka tidak diperbolehkan untuk puasa. Kalau misalkan dia memaksakan diri untuk puasa, maka puasanya tidak teranggap sah.
karena tidak boleh. Jadi tetap dia harus menggantinya pada bulan-bulan lainnya. Jadi ketika seorang perempuan mengalami haid dan nifas, maka dia tidak boleh melakukan daripada puasa tersebut. Dan kita ketahui juga bahwasanya perempuan juga tidak boleh sholat ketika dia sedang haid ataupun nifas. Jadi kalau dia tetap mau puasa juga ketika haid dan nifas, maka puasanya tidak sah, karena syarat sahnya adalah dia harus suci dari haid dan nifas. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu berpuasa. Dia harus mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia dilarang untuk berpuasa karena bisa membahayakan daripada dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah niat. Kita perlu untuk menghadirkan niat dalam puasa kita, karena niat ini termasuk bagian yang penting sekali dalam ibadah. Jadi kita harus menghadirkan niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya niat ini adalah setengah daripada agama, karena kita ketahui bersama bahwasanya ketika seorang melakukan ibadah, niatnya sudah benar tapi amalannya salah, maka ibadahnya tersebut tidak diterima. Misalkan orang ingin melakukan sholat subuh, niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata dia melakukan sholat subuh sebanyak 4 rakaat, maka tidak sesuai dengan hadis-hadisnya, maka sholatnya tidak diterima walaupun niatnya sudah benar. Begitupun sebaliknya, misalkan seorang sholat subuh 2 rakaat, tapi ternyata niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen dilihat orang, riya dan lain sebagainya, maka sholat subuhnya ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini sangat penting. Jadi seorang harus menghadirkan niatnya ketika akan melakukan daripada ibadah puasa. Kemudian selanjutnya ada sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam ketika dilakukan oleh seorang yang sedang berpuasa. Sunnah yang pertama adalah sunnah-sunnah terkait ketika kita berbuka puasa. Yang pertama adalah disunnahkan menyegerakan berbuka. Jadi jangan tunda-tunda daripada berbuka kita. Makanya kalau kita istilahkan ya, ketika kita berbuka puasa itu ada istilahnya dengan takjil ya. Takjil itu secara bahasa Arab artinya menyegerakan. Itu kita menyegerakan daripada berbuka puasa. Jadi sunnahnya adalah boleh kita mengakhirkan berbuka, boleh. Tapi yang paling bagus adalah ketika sudah azan, maka kita menyegerakan daripada berbuka puasa. Kemudian selanjutnya berbuka puasa dengan beberapa butir rutop atau kurma segar. Jadi kurma itu ada beberapa jenis, maksudnya dari segi kematangannya ya. Ada yang pertama rutop. Rutop itu kurma yang masih segar atau masih mengkal ya, masih nggak terlalu matang banget. Nanti juga ada yang namanya tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering, yang banyak beredar di toko-toko dan lain sebagainya. Jadi tadi sunnahnya adalah berbuka puasa dengan beberapa butir rutop, yaitu kurma segar. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar atau kurma yang sudah kering. Jika tidak ada, maka dengan beberapa teguk air putih. Itu sunnah, urutan sunnahnya. Kemudian selanjutnya berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu zahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan makan sahur. Yang pertama adalah makan sahur hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahar, walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahannya. Jadi disunahkan kita orang yang akan berpuasa yaitu memakan sahur. Kemudian disunahkan juga mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar.
Kalau tadi buka puasa kita disunahkan menyegerakan, adapun untuk waktu sahur kita disunahkan untuk mengakhirkannya ketika dekat-dekat dengan waktu fajar atau azan subuh. Pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Jadi gitu ya, disunahkan kita mengakhirkan daripada sahur. Dan juga ada beberapa kesalahan ketika istilah-istilah yang digunakan di dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia ini, kita kenal dengan yang namanya imsak ya. Imsak itu yang ada di Indonesia itu sebetulnya masih dibolehkan daripada makan. Jadi batas terakhir orang makan atau sahur itu adalah azan subuh, bukan imsak. Dan imsak ini Allah Ta'ala alam sepertinya cuma ada di daerah Indonesia saja. Allah Ta'ala alam di luar Indonesia ada atau tidak. Tapi beberapa teman-teman yang saya tanya yang ada di luar negeri, mereka mengatakan bahwasanya imsak tidak ada di negara mereka sebagaimana yang adanya di negara Indonesia. Dan imsak ini selalu 10 menit sebelum azan subuh. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya di sini adalah untuk kita berjaga-jaga bahwasanya 10 menit lagi akan datang waktu subuh. Artinya kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum lagi. Jadi sebetulnya bahkan Rasulullah SAW makan sahurnya itu ketika waktu imsak, yaitu kurang lebih 10 atau 15 menit sebelum azan subuh. Itu sebetulnya disunahkan makan sahurnya. Jadi perlu ada beberapa kesalahan di Indonesia bahwasanya mengatakan bahwasanya kalau sudah bunyi imsak berarti kita tidak boleh makan, tidak boleh minum. Padahal sebetulnya imsak itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita sahur ya. Dan azan subuh adalah menunjukkan bahwasanya kita sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah yang lainnya adalah orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti bersedekah, membaca Al-Qur'an, salat-salat sunnah, zikir, membantu orang lain dan lain sebagainya, atau i'tikaf dan lain sebagainya. Kemudian membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf, yaitu ulama-ulama terdahulu kita, tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Karena emang Al-Quran ini salah satu yang menjadi kemuliaan bulan Ramadan adalah karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi menjadi sebuah keistimewaan bagi bulan Ramadan adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan puasa ini atau turunkan Al-Quran ini pada bulan suci Ramadan. Jadi itu tadi adalah beberapa hal-hal yang disunahkan kita untuk melakukannya pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan daripada puasa kita, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang orang-orang yang diberi keringanan. Apa saja yang orang-orang diberi keringanan untuk tidak melakukan puasa. Dan juga mungkin kita akan membahas tentang pembatal-pembatal apa saja yang bisa ketika orang melakukannya maka puasanya menjadi batal. Dan juga apa saja hukuman bagi orang-orang yang membatalkan puasanya atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada puasa-puasa kita pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.